sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Episode 4 diawali dengan scene Nopak yang terluka. Kepala sipir yang melihat Nopak terluka dari monitor langsung segera mengirimkan tim medis untuk menyelamatkan Nopak. Pak Chan-ho yang melihat kepala sipir langsung yakin kalau dibalik semua ini ada campur tangan kepala sipir. Pak Chan-ho lalu mengatakan kepada kepala sipir kalau kepala sipir memilih orang yang salah. Singkat cerita, akhirnya Nopak berhasil diselamatkan. Kepala sipir langsung menanyakan kepada Nopak kenapa dia memilih jalan yang salah. Kenapa dia lebih memihak kepada Pak Chan-ho. Lalu Nopak membisikkan sesuatu kepada kepala sipir. Entah apa yang dibisikkan Nopak kepada kepala sipir. Kepala sipir kemudian langsung melepaskan Pak Chan-ho dan pengikut setianya. Sedangkan tahanan yang menyerang Pak Chan-ho tidak dilepaskan. Padahal perjanjiannya mereka akan dilepaskan setelah melakukan tugas yang diberikan. Scene berpindah ke ruangan VIP. 3 tersangka pembunuhan marah kepada kepala sipir. Mereka marah karena kepala sipir mengganggu rencana mereka. Namun kepala sipir melawan mereka dan mengatakan kalau ulah mereka pasti sudah diketahui oleh Ji-hoon. Karena terus diremehkan, kepala sipir menjadi kesal dan mengatakan akan mengembalikan uang yang mereka berikan. Namun salah satu tersangka membujuk kepala sipir agar kembali tenang. Scene berpindah kepada Miho yang sedang mengurus pasien. Dia menyuntikkan obat kepada pasien, namun pasien itu mengalami kejang-kejang setelah disuntikan obat. Hal itu membuat semua orang panik, tapi untungnya pasien itu ditangani dengan cepat. Dokter kemudian menyalahkan Miho kenapa menyuntikkan 2 mg obat, padahal yang tercatat pada komputer hanya 1 mg. Miho menjadi bingung karena jelas-jelas di komputer tertulis 2 mg, namun sekarang sudah berubah menjadi 1 mg. Namun untungnya sebelum menyuntikkan obat, Miho memfoto catatan yang ada di komputer yang tertera 2 mg. Artinya ada orang yang sengaja menyebabnya. Miho lalu meminta dokter untuk memeriksa CCTV. Dengan panik, Miho langsung mengalihkan pembicaraan dan mengatakan kalau akan diadakan seminar medis dan mereka semua harus ke sana. Miho sebenarnya mengetahui siapa yang mengubah catatan itu. Yang merubahnya adalah rekannya yang bernama Jang yang diperintahkan oleh Miho. Tetapi dengan panik, Jang membantah tuduhan itu dan langsung pergi meninggalkan Miho. Scene beralih saat sedang seminar. Pada saat sesi tanya jawab, Miho memanfaatkan sesi itu. Miho mengatakan kalau dia mempunyai makalah mendiang Profesor So yang belum dipublikasikan. Hal itu membuat seisi ruangan gempar. Ayah Miho yang mengetahui kalau Miho melakukan itu menjadi khawatir dan marah karena takut Miho akan celaka. Tetapi Miho sengaja melakukan itu untuk menarik orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Profesor So dan makalah itu. Dan saat perjalanan pulang, terlihat seseorang membuntuti Miho. Karena panik, Miho langsung bersembunyi untuk mengecek siapa yang membuntutinya. Namun saat mengecek, tiba-tiba seseorang memegang pundak Miho. Dan ternyata orang itu adalah ayahnya. Tiba-tiba seseorang menelpon Miho. Orang itu adalah wali kota Doha. Wali kota menelpon Miho untuk menanyakan apakah benar Miho memiliki makalah seperti yang dikatakan saat seminar. Akhirnya mereka berdua membuat janji untuk bertemu besok. Sementara itu di sisi lain, Pak Chan-ho menjenguk Nopak yang sedang dirawat. Nopak bertanya kepada Pak Chan-ho apakah Chan-ho benar-benar Big Mouse yang asli karena Nopak sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Pak Chan-ho. Pak Chan-ho kemudian meyakinkan Nopak kalau dia adalah Big Mouse yang asli dan bercanda apakah dia harus membunuh orang yang menikamnya itu agar Nopak percaya. Saat malam hari, 2 tahanan yang menyerang Pak Chan-ho itu terlihat panik di dalam ruang isolasi mereka masing-masing. Lalu mereka memanggil-manggil satu tahanan lainnya yang sedang diisolasi bersama. Tetapi tidak ada jawaban dari tahanan itu. Ternyata satu tahanan itu sudah mati dengan kondisi tergantung di dalam ruang isolasi. Pak Chan-ho yang mengetahui hal itu sangat kaget. Tapi kepala sipir curiga kepada Chan-ho kalau Chan-ho yang melakukannya. Tetapi Pak Chan-ho tidak memperdulikan tuduhan kepala sipir kepadanya, namun bersikap seolah-olah dialah yang melakukannya. Keesokan harinya, Miho dan wali kota Doha bertemu sesuai janji mereka. Miho jujur kepada wali kota Doha kalau dia tidak mempunyai makalah Profesor So. Dia melakukan itu untuk menemukan petunjuk tentang makalah itu dan meminta wali kota Doha untuk membantunya. Miho juga mengatakan kalau dia yakin istri wali kota mengetahui tentang makalah itu. Tetapi wali kota membantah kalau istrinya tidak mengetahui tentang makalah itu karena dia sangat mengenali istrinya. Di sisi lain, di penjara heboh karena kematian satu tahanan yang menyerang Pak Chan-ho kemarin. Karena kehebohan itu membuat semua tahanan percaya kalau Pak Chan-ho adalah Big Mouse yang asli. Hal itu membuat banyak tahanan menjadi pengikutnya. Namun karena hal itu juga, penjaga menjadi lebih ketat mengawasi Pak Chan-ho. Singkat cerita, Ji-hoon datang menemui Pak Chan-ho untuk meminta Pak Chan-ho mengembalikan uangnya sebesar 100 miliar.
Setelah mendengar perkataan Ji-Hon, Park Chan-ho langsung menolak karena dia mengetahui Ji-Hon akan membunuhnya jika sudah mendapatkan uangnya kembali. Untuk mengetahui apakah Chan-ho benar-benar Big Mouse, Ji-Hon menanyakan nama 5 orang paling atas pembeli narkoba Big Mouse. Park Chan-ho yang tidak tahu membuat alasan kalau dia tidak bisa membocorkan nama kliennya. Ji-Hon kemudian mengancam akan membunuh Park Chan-ho jika tidak menyebutkan nama klien paling atas Big Mouse sampai minggu depan. Ji-Hon akan kembali menemui Park Chan-ho minggu depan. Park Chan-ho yang mengetahui hal itu langsung panik. Dia memikirkan cara untuk mengetahui nama klien Big Mouse. Dengan terpaksa, Park Chan-ho memukul petugas hingga pingsan dan mengambil HP-nya untuk menghubungi seseorang. Ternyata orang yang dihubungi Park Chan-ho adalah wali kota Doha. Park Chan-ho meminta bantuan kepala wali kota untuk memberinya nama-nama klien Big Mouse yang tercatat dalam buku yang disita kejaksaan. Karena jika tidak, dia pasti akan dibunuh oleh Ji-Hon minggu depan. Mendengar perkataan Chan-ho membuat wali kota berpikir kalau Chan-ho bukanlah Big Mouse yang asli. Dan juga wali kota menjadi tahu kalau jaksa Cho menemui Ji-Hon di belakangnya. Sayangnya, penjaga datang dan Chan-ho belum sempat mendengar nama-nama klien Big Mouse itu. Sementara itu, wali kota meminta pengawalnya untuk mencari tahu hubungan jaksa Cho dan Ji-Hon. Scene berpindah ke ruang isolasi. Kedua tahanan yang menyerang Chan-ho kemarin mengamuk seperti orang gila karena takut dibunuh oleh Big Mouse. Penjaga kemudian menyampaikan hal itu kepada kepala sipir. Kepala sipir kemudian memutuskan untuk mengeluarkan para tahanan yang menyerang Park Chan-ho kemarin dari ruang isolasi. Namun saat sedang makan, mereka tiba-tiba terjatuh dengan mulut berbusa dan langsung tewas di tempat. Hal itu membuat semua orang panik dan yakin kalau itu adalah perbuatan Park Chan-ho yang dianggap sebagai Big Mouse. Park Chan-ho yang menyaksikan kejadian itu juga sangat kaget. Ia sekarang memahami kalau Big Mouse asli ada di sana juga dan sengaja membuat Park Chan-ho menjadi Big Mouse. Dengan tewasnya 2 orang itu, kepala sipir menjadi yakin kalau Park Chan-ho benar-benar Big Mouse. Namun saat memeriksa CCTV, terlihat 2 orang itu memasukkan cyanida ke dalam makanannya. Hal itu membuktikan kalau mereka bunuh diri. Yang menjadi masalah, dari mana mereka mendapatkan cyanida itu, dan juga mereka berdua meminta dikeluarkan dari ruang isolasi karena takut dibunuh. Untuk mencari tahu, kepala sipir menggeledah sel Park Chan-ho, namun tidak menemukan apapun di sel Park Chan-ho. Di sisi lain, Ji-Hon bersama dengan anggota non-Reverse yang lain bersama Dr. Cha datang ke rumah seseorang. Orang itu mereka sebut sebagai tetua. Ketika mereka sampai di sana, mereka disuruh menunggu karena ada tamu penting yang ditemui oleh tetua saat ini. Ternyata tamu penting yang dimaksud adalah istri wali kota Doha. Hal itu membuat Ji-Hon sangat terkejut. Setelah lama menunggu, tetua menolak untuk bertemu dengan Ji-Hon sebelum Ji-Hon mendapatkan kembali uang 100 miliarnya dari Big Mouse. Ji-Hon juga disuruh oleh tetua ke sebuah restoran malam ini untuk mendukung wali kota Doha bertemu dengan partai pemenang. Hal itu membuat Ji-Hon kesal namun tidak bisa menolak perintah tetua. Pada saat malam harinya, Ji-Hon datang ke restoran yang dimaksud. Ji-Hon berusaha menunjukkan dukungannya untuk wali kota di pertemuan itu. Saat pertemuan selesai, Ji-Hon memperingatkan wali kota untuk tidak macam-macam, tetapi wali kota melawan Ji-Hon. Ji-Hon yang kesal ingin menghajar wali kota, tetapi wali kota dapat menghindari serangan Ji-Hon dan membuat Ji-Hon berada di posisi terdesak dan tidak bisa melawan. Di sisi lain, Miho kembali menyadari kalau seseorang mengikutinya. Miho langsung masuk ke WC umum dan mengabari ayahnya untuk menangkap orang tersebut. Miho mengirimkan foto orang itu ke ayahnya. Dengan segera, Sontai dan Mr. Go datang lalu menyetrum orang yang dimaksud Miho. Mereka kemudian menangkap orang itu dan memborgol tangannya. Ternyata orang itu adalah sekretaris wali kota. Miho langsung menghubungi wali kota dan meminta penjelasan. Wali kota kemudian datang ke tempat Miho. Wali kota beralasan dia menyuruh sekretarisnya untuk mengawasi Miho karena dia takut sesuatu yang buruk terjadi kepada Miho. Wali kota kemudian memberikan sebuah catatan kepada Miho untuk diberikan kepada Park Chan-ho. Hal itu membuat Miho percaya kalau wali kota Doha ada di pihaknya. Keesokan harinya, Miho menjenguk Park Chan-ho bersama Sontai. Miho kemudian memberikan catatan yang diberikan wali kota itu. Chan-ho kemudian langsung menelpon wali kota menggunakan handphone Miho untuk memastikan kebenaran catatan itu. Wali kota juga menegaskan kalau itu adalah catatan yang diberikan oleh jaksa Cho. Park Chan-ho kemudian menjelaskan kepada Miho kalau wali kota adalah satu-satunya orang yang berada di pihak mereka. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan dari Ji-Hon. Melalui jaksa Cho, Ji-Hon memberikan catatan palsu kepada wali kota. Ji-Hon yakin kalau Chan-ho bekerja sama dengan wali kota. Maka jika nama yang disebutkan oleh Chan-ho adalah nama-nama yang dikarang Ji-Hon, maka bisa dipastikan kalau Park Chan-ho bukanlah Big Mouse. Di sisi lain, 3 tersangka pembunuhan juga mulai senang menanti hari mereka bisa membunuh Chan-ho karena salah menyebutkan nama.
Pertarungan Park Chan-ho dengan 3 tersangka pembunuhan menggemparkan seisi penjara. Jerry kemudian menjadi bandar taruhan, namun Jerry dipukuli penjaga dan dibawa oleh 3 tersangka pembunuhan. Mereka kemudian membawa Jerry yang terluka kepada Chan-ho. Mereka mengingatkan Chan-ho tentang hari mereka bisa membunuhnya. Namun Park Chan-ho menjadi kesal dan berkata, "Sampaikan kepada semua orang yang memilih Big Mouth, mereka akan menang besar." Karena kesal, 3 tersangka pembunuhan mengajaknya bertaruh. Mereka bertaruh sebesar 300 juta won dan kepala sipir menjadi bandarnya dan akan mendapatkan 10% dari hasil taruhan. Singkat cerita, Ji-hoon kemudian menemui wali kota mengajaknya menemui Chan-ho untuk membuktikan Big Mouth. Namun wali kota menolak karena tidak ingin Ji-hoon tahu kalau dia bekerja sama dengan Chan-ho. Ji-hoon kemudian memberitahu kalau catatan klien yang dipegang wali kota adalah catatan yang dikarangnya. Dia mengarang semua nama-nama yang ada di buku itu. Jelas saja hal itu membuat wali kota panik dan segera menghubungi kepala sipir, namun tidak ada jawaban. Saat ini terlihat Park Chan-ho sudah bersiap untuk menemui Ji-hoon dan yakin dengan catatan itu. Bahkan sebagian besar tahanan di sana juga mendukungnya.